Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayatul ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, istamiru dirasatana min kitab fiqh sunnati lin nisa li Syekh Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Wa qad balagna ila bab ahkam salatil jum'ah. Al-an alaysa kadhalik bab ahkam salatil jum'ah? Bala. Qala Abu Malik hafizahullah ta'ala, ahkamu salatil jum'ati, ahkamu salatil jumu'ati, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat Jumat. Salatul jumu'ati rakaatani. Salat Jumat itu dikerjakan dengan jumlah 2 rakaat. Wa daliluhu an Ibni Umar an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dalilnya adalah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau berkata, salatul adha rakaatani. Salat duha itu jumlahnya 2 rakaat. Wa salatul fitri rakaatani. Salat Idul Fitri juga 2 rakaat. Wa salatul jumu'ati rakaatani. Salat Jumat juga 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin. Itu sudah sempurna, bukan termasuk dikosor. Ala lisani nabiyikum, berdasarkan lisan nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khaba man iftara, merugi orang-orang yang mereka itu iftara. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ragu lagi bahwa salat Jumat 2 rakaat. Barang siapa menganggap salat Jumat itu 4 rakaat, faqad ibtada'a, ia telah berbuat kebid'ahan. Wa salatul Jum'ah wajibun. Salat Jumat hukumnya wajib. Summa qala bima tudrikina salatul Jumu'ah, dengan jumlah rakaat yang bagaimana engkau menjumpai salat Jumat atau mendapati salat Jumat. Idza adrakti ma'al imami rakaatan, bila engkau mendapatkan bersama dengan imam 1 rakaat saja. Fa idza salima adifi ilaiha ukhra, bila ia telah salam maka engkau ikuti kekuranganmu dengan disempurnakan yang lainnya. Wa idza adraktihi ba'da qiyamihi minar ruku'i fi tsaniyah fasalli arba'an. Tapi bila seandainya engkau menjumpai salat bersama dengan imam setelah bangkit dari rukuknya di rakaat yang kedua, maka wajib bagimu salatnya menjadi 4 rakaat. Jadi kalau ibu-ibu datang di masjid salat Jumat, dapat rakaat terakhir sempurna. Di rakaat terakhir mulai dari berdiri sampai dengan tasahud, ibu-ibu tinggal menambahkan 1 rakaat lagi. Tapi bila Anda datang ke masjid dalam kondisi imam di rakaat yang kedua telah bangkit dari rukuknya, maka wajib bagi Anda mengerjakan salat 4 rakaat, karena tidak dapat salat Jumat. Bila orang tidak mendapatkan salat Jumat, salat yang dikerjakan adalah zuhur. Salat zuhur, ya, zuhur. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata,
idza adraka ar-rajulu yawmal jumu'ati raka'atan shalla ilaiha al-ukhra wa idza wajadahum julusan shalla arba'an. Akhrajahu Ibnu Abi Saybah wa Abdur Razzaq wal Baihaqi wa qala Abu Malik bi sanadin sahihin. Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bila seseorang mendapati di hari Jumat 1 rakaat, maka hendaklah dia menambahkan salat 1 rakaat yang lainnya. Bila ia mendapati dalam keadaan jamaah sudah duduk, maka hendaklah dia menyempurnakan salat menjadi 4 rakaat. Wa dalilu aidan an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala man adraka raka'ata faqad adrakal jumu'ata. Kata Abdullah ibn Mas'ud, barang siapa mendapatkan 1 rakaat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat Jumat. Wa man lam yudrikal jum'ah falyusalli arba'an. Dan barang siapa yang dia tidak mendapatkan salat Jumat, baginya salat sebanyak 4 rakaat. Riwayat Imam Ibnu Abi Saybah, Abdur Razzaq dan Al-Baihaqi. Berkata Abu Malik, sanad hadis ini hasan. Qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan sahabat Anas bin Malik mengatakan, in adrakhum julusan shalla arba'an. Seandainya dia mendapati jamaah telah duduk, wajib bagi orang tersebut salatnya menjadi 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat. Fal jum'atu la tudraku illa bi rakaatin. Ingatlah, kalau begitu kesimpulannya, salat Jumat itu tidak bisa didapatkan kecuali minimal dapat 1 rakaat bersama imam. Kama aftabi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana fatwa para sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya. Sebagaimana fatwa para sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya. Apakah perkataan para sahabat diambil? Ya, ucapan para sahabat itu diambil. Alasannya, Nabi SAW berkata, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan melakukan kesepakatan di atas perkara yang nilainya kesesatan. Maka sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, Anas bin Malik, Abdullah ibn Umar mengatakan pendapat yang tadi kita sebutkan, tidak ada satu sahabat pun yang menyelisihinya. Berarti mereka sepakat. Ketika para sahabat sepakat, kesepakatan para sahabat maksum. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar, majtama'a fihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'sumatun. Sesuatu yang para sahabat Nabi bersepakat di atasnya, maka perkara yang disepakati itu benar, maksum. Tapi setiap para sahabat tidak maksum. Perhatikan ini ibu-ibu, sahabat masing-masingnya tidak maksum. Tapi apa yang disepakati oleh para sahabat, maka dia merupakan hal yang maksum. Nabi yang mengatakan demikian, umatku tidak akan bersepakat pada suatu perkara yang bernilai kesesatan. Dalil lainnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin sepeninggalku. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Perintah berpegang dari yang datang dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dari kalangan para sahabat. Ini mewakili para sahabat. Maka ucapan para sahabat dalil. Maka Imam Mujahid mengatakan, "Faman arada ayufassira ayatan minal Qur'an falyusaffirul Qur'ana bil Qur'an, summa yufassirul Qur'an bima ja'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ya'malu bima ja'a minal Qur'ani bima 'amila ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mau menafsirkan Quran, tafsirkanlah Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, kemudian dia amalkan Quran sesuai yang diamalkan oleh para sahabat. Berarti perbuatan para sahabat bisa menjadi tafsir dalam bagi Al-Quranul Karim. Dengan demikian ucapan para sahabat hujjah selama tidak menyelisihi nas. Apakah ada ucapan para sahabat menyelisihi nas? Ada, mungkin belum sampainya dalil kepada mereka radhiyallahu ta'ala, karena tidak semua para sahabat bersama dengan Nabi terus menerus. Misalnya Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, kadzabun liman qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman
Bohong orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu pernah kencing berdiri. Padahal Abdullah ibnu Umar mengatakan beliau melihat Nabi kencing berdiri di tempat orang, maksudnya tempat sampah, maksudnya di sebuah tempat di mana orang-orang biasa membuang sampah. Di sana Nabi pernah kencing dalam keadaan apa? Berdiri. Maka tentu ucapan Aisyah benar dari satu sisi. Kenapa? Selama bersama Aisyah tidak pernah melihat Nabi kencing dalam keadaan apa? Tapi kan tidak setiap saat Aisyah bersama. Ada kalanya Nabi safar tanpa Aisyah. Alaysa kadzalik? Maka dengan demikian bukan bohong orang yang mengatakan bahwasanya Nabi kencing berdiri. Yani Abdullah ibnu Umar melihat Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Dengan demikian ikhwan fillah rahimanallah, maka sekali lagi ucapan sahabat itu dalil yang bisa digunakan dan diamalkan. Wala yu'lamu lahum fi sahabati mukhalif, dan tidak diketahui pada diri para sahabat itu ada yang berbeda dalam masalah ini. Semua sepakat. Waqad hukiya ghairu wahidin an dzalika ijma'u sahabah, dan sungguh telah dikisahkan bukan dari satu orang saja dari kalangan para sahabat bahwa sahabat itu telah bersepakat salat Jumat jumlahnya hanya 2 rakaat saja. Fahimtunna? Nah, ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jilid yang ke-23 halaman yang ke-332. Majmu' Fatawa ini Ibu, kalau dikumpulkan dijadikan satu begitu, panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Ini karya ini fatwanya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Idastadda zuham. Kemudian poin yang berikutnya, kalau seandainya kondisinya sangat padat, ya, di masjid itu padat sekali. Idastadda zuhamu bil masjidi farqai wasjudi kaifa amkanuki walau ala dhari ukhtiki allati amamaki au ima'an fa innahu yujza au yujzi'u. Kata beliau, bila engkau menjumpai masjid penuh sekali, padat, maka tetaplah engkau rukuk dan sujud semampu yang kamu lakukan, yang memungkinkan bagimu. Walaupun kamu harus sujud dan rukuk mengenai punggung saudarimu yang ada di hadapanmu, atau cukup mencondongkan bagian tubuh dan kepalamu, ini diperbolehkan kalau masjidnya padat. Biasanya pada hari Jumat di musim haji. Pada hari Jumat di musim haji, baik Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu penuh sekali. Bahkan di Masjidil Haram itu Ramadan saja ibu sekalian, di bulan Ramadan kadang mengalahkan bulan haji. Itu bisa 2 km atau 1 km lebih dari halaman masjid. Dari halaman masjid jalan ke belakang, itu halaman masjidnya Bu ya. Ke belakang 2 km itu masih penuh dengan manusia. Dan sholatnya di pinggir-pinggir jalan, di mal-mal gitu ya, yang masih bisa melihat bagian depan. Kalau di kamar mal ya nggak boleh. Ya harus di tempat-tempat di mana dia bisa melihat orang yang ada di hadapannya. Salatnya sah, nggak apa-apa. Dalilnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, "Idastadda zuham falyasjud ahadukum ala dhuhri akhihi." Rawahu Abdur Razzaq wa Ahmad wal Baihaqi wa isnadu qala Abu Malik sahihun. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, apabila padat sudah amat sangat, hendaklah sujud seorang di antara kalian di atas punggung saudaranya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abdur Razzaq, Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan sanadnya kata Abu Malik, sanadnya sahih. Lagi-lagi ini ucapan Umar bin Khattab. Maka ucapan Umar bin Khattab tidak diselisih oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka ini pun bisa dijadikan apa? Dalil. Lebih daripada itu Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, dan maka bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan yang kalian miliki. Dan ini membuktikan ad-dinu yusrun, agama Islam ini agama yang gampang, tidak sulit. Sania, kedua, wa idza baqal masjid jaza laqi an tusalli fid dawril muhita bil masjid idza aminatil fitnah wa in hala bainaki wa bainal imam hailun fa innahu la yadur faqad shalla an-nasu bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi hujrati wa bainahum wa bainahu jidarun
Wa kadzalika salati Aisyah. Salati Aisyah fi hujratiha bi salatin nasi fi salatil kusufi. Kalau masjidnya sempit, saya ulangi, kalau masjidnya sempit, maka boleh bagimu wahai saudariku salat di mana ya Ibu? Di tempat yang terpisah dari masjid walaupun berada di halaman masjid. Asalkan aman dari fitnah. Antara dirimu dengan imam ada pemisah, boleh, enggak mengapa, selama itu tidak memudaratkan dirimu. Sungguh manusia di zaman Nabi mereka sholat di kamar-kamar mereka yang ada pembatasnya, dinding yang membatasinya. Maksudnya rumahnya dekat dengan masjid dan manusianya penuh sampai di samping-samping rumah mereka ada, maka terpaksa sholat di masjid itu. Di rumah itu boleh. Kayak di Masjidil Haram di belakangnya itu ada tower Zam-Zam. Itu kalau udah penuh sekali sampai di jembatannya penuh, boleh sholat di ruangan atau di halaman atau di dalam mall, tidak mengapa. Dengan catatan kata Imam bin Baz, dia masih bisa melihat yang ada di depannya atau di samping kanannya atau di samping kirinya. Fahim tuan? Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Aisyah pernah sholat di bilik beliau. Bilik Aisyah dengan masjid Nabi ada jarak. Ketika sholat kusuf, Aisyah sholat di bilik beliau. Dan beliau melihat kaum muslimin ruku dan sujud, maka beliau ruku dan sujud juga. Mendengar suara imam mengerjakan takbir, mengucapkan takbir, maka ia pun ikuti apa yang diucap oleh imam tersebut. Dengan demikian ini tidak dilarang. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fahimtunna? Ma taf'alul mar'atu ba'da intihai shalah. Berikutnya, apa yang harus dilakukan seorang wanita atau hal-hal yang boleh dilakukan wanita ketika dia telah selesai mengerjakan salat. Pertama, salatun nafilah ba'dal jum'ah. Wanita mengerjakan salat sunnah sesudah Jumat. Berapa rakaat Ibu? 2 atau 4? 2 atau 4? Hah? 2 boleh, 4? Enggak boleh atau boleh? Boleh 2 rakaat boleh, 4 rakaat juga. Kata beliau, yustahabu an tusalliya ba'dal jum'ati raka'ataini aw arba'an. Disukai bagimu engkau salat sesudah salat Jumat itu 2 rakaat sunnah atau 4 rakaat. Wa hunna fil baiti, ingat ini dikerjakan di rumah lebih baik. 4 rakaat itu kalau dikerjakan di masjid bagus, 2 rakaat dikerjakan di rumah baik. Tapi sebagian ulama mengatakan salat sunnah itu mau 2 rakaat mau 4 rakaat sebaiknya kerjakanlah di rumah. Wa daliluhu an Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'ataini fi baiti. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak pernah mengerjakan sholat sesudah Jumat sehingga beliau itu berpaling dari sholatnya dan beliau kerjakan 2 rakaat fi baitihi. Wa yusalli rak'ataini fi baiti. Beliau kerjakan 2 rakaat di mana? Di rumah beliau. 2 rakaat itu beliau kerjakan di rumah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lafaz ini lafaz yang dimiliki oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, apabila seorang di antara kalian telah selesai mengerjakan salat Jumat, maka hendaklah dia mengerjakan sesudah salat Jumat itu 4 rakaat. Penting dicatat, terdapat dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi melarang mengerjakan salat sunnah di tempat dia mengerjakan salat Jumat. Misal si fulan berdiri di sini, begitu kemudian ba'diyahnya di tempat itu juga. Nabi melarang hal ini. Sehingga mazhabnya imam yang 3, Imam Ahmad, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i berpendapat mengerjakan sholat di tempat dia mengerjakan sholat sunnah di tempat dia mengerjakan sholat wajib itu hukumnya makruh, hampir-hampir kepada makna haram. Makanya Nabi nggak pernah begitu selesai sholat langsung sholat lagi, nggak. Beliau yang sholat dulu menghadap para sahabat, kadang bertanya, kadang beliau menyampaikan materi pelajaran, kadang beliau pulang dikerjakannya di mana? Di rumahnya. Demikianlah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selesai sholat langsung berdiri lagi,
Sering kita menjumpai orang habis sholat Jumat langsung berdiri lagi. Ini perbuatan mungkar. Imam Ahmad mengatakan la yaf'alu illa jahilun. Tidak bisa tidak melakukan perbuatan seperti itu kecuali orang yang bodoh tentang agama. Sering kita jumpai begini, habis sholat wajib berdiri lagi dia sholat sunnah langsung. Mustinya zikir dulu atau pindah tempat, atau dia bicara dengan orang lain dulu kemudian baru sholat sunnah. Tidak langsung disambung dengan sholat sunnah. Sebab selesai sholat wajib zikir. Zikirnya apa setelah sholat wajib? Istighfar 3 kali. Ibnu Abbas mengatakan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Kemudian baru astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Kemudian membaca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian zikir dan seterusnya. Nah, kadzalik. Kemudian kata beliau berikutnya, faedah, ada faedah. Idza salaitin nafilata ba'dal jum'ati fil masjid sebentar. Idza salaitin nafilata ba'dal jum'ati fil masjid fasalli baina wa bainal fardi bi kalamin aw khurujin. Bila engkau tidak mengerjakan sholat sunnah sesudah Jumat di masjid, lakukanlah sholat itu sebelumnya ada antara sholat yang mau kamu lakukan ada sebuah kegiatan yang lain dari sholat wajib itu, yaitu berbicara atau keluar dulu. Jadi kalau kita mau mengerjakan sholat sunnah sesudah sholat Jumat, ngobrol dulu dengan orang lain atau pindah tempat, begitu maksudnya. Jangan berada di tempat itu, geser sedikit atau ngobrol dulu dengan orang lain. Kaif haluk, ishaluk, apa kabar, gimana keadaanmu. Berbicara sendiri, berbicara dengan temannya dulu, kemudian baru berpindah tempat dia mengerjakan sholat sunnah. Fa'anis Sa'ib ibni Yazid qala, dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan Ahmad dari sahabat Sa'ib bin Yazid. Dia berkata, Sholaitul Jum'ah ma'am afwan. Sa'ib ini seorang tabi'in maksud saya. Sholaitul Jum'ata ma'am Muawiyah fil Maqsurah. Aku pernah sholat Jumat bersama Muawiyah di Masjid Al-Maqsurah. Falamma salimtu qumtu fi maqami wa sallaitu. Ketika aku telah selesai salam, aku berdiri lagi di tempat aku mengerjakan sholat tadi itu untuk sholat lagi. Falamma dakhala ursila ilayya faqala la ta'ud limisli ma fa'al arsala ilayya faqala la ta'ud limisli ma fa'alta idza shallaital jumu'ata fala tasilha bi shalatin hatta takallama wa takharraja fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa takhraja fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bidzalika. Kata beliau, kemudian Muawiyah menjumpai aku dan beliau berkata kepadaku, jangan ulangi lagi ya apa yang baru kamu lakukan tadi itu. Sungguh bila engkau telah mengerjakan salat Jumat, apabila engkau telah mengerjakan salat Jumat, maka janganlah engkau sambung dengan salat sehingga kamu bicara dulu atau kamu keluar dari tempat kamu berdiri tadi itu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal yang demikian itu. Ini ucapannya siapa? Muawiyah. Dan tidak mungkin Muawiyah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, berarti sunnah habis selesai salat wajib ngobrol dengan yang lainnya dulu baru disambung dengan salat sunnah yang lainnya. Tambahan dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, dianjurkan selesai salat itu bergeser, Bu. Baik salat yang wajib, baik salat Jumat maupun salat 5 waktu. Ibu dah salam ke kanan dan ke kiri, lalu ibu zikir sampai kepada kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal. Ibu bergeser tempatnya, mundur atau maju ke kanan atau ke kiri tidak ada masalah. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya mustahab, disukai. Tapi kalau terus-menerus dibiasakan duduk di tempat itu terus, itu tidak disukai. Ya, nah, jadi sunnahnya dia bergeser atau intiqal, pindah ke tempat yang lainnya. Fahim tuh? Tambahan, lakukan dengan cara yang santun. Banyak di antara para ikhwah, teman-teman yang sudah belajar agama ingin mempraktikkan sunnah ini, caranya nggak santun. Dia samakan adat di negeri kita dengan di Arab. Ibu-ibu, kalau di Arab kita mau berdiri lewat jalan gitu aja, orang biasa aja.
Tapi kalau ibu-ibu berdiri lewat, badannya tegap, tidak permisi, orang akan bilang ini jenggotan tapi nggak punya apa? Ini pakai cadar, akhlaknya nggak ada. Begitu. Alaysa kadzalik? Maka kita mesti memperhatikan etika ini. Bilanglah kepada orang yang ada di samping kita, permisi saya mau lewat. Lafaz-lafaz seperti ini kadang menenangkan hati orang yang ada di hadapan kita. Alaysa kadzalik? Nah. Kemudian ibu sekalian, ma yustahabu fi'lu fi yaumil jum'ah. Berikutnya, apakah hal yang disukai dilakukan pada hari Jumat selain dari sholat Jumat itu? Sholat Jumat jelas wajib. Al-ula, pertama, al-iksar minas sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak membaca salawat dan salam atas Nabi malam maupun siang Jumat. Ini Kamis malam Jumat maupun di siang hari Jumat. Sebanyak-banyaknya sampai tenggelamnya matahari masuk pada malam Sabat, malam Sabtu. Aus ibnu Aus berkata, radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar ibu, ini ada faedah. Lihat sahabat Nabi itu, ibu. Sahabat Nabi itu namanya sama dengan bapaknya. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan sekarang. Ini Aus, bapaknya namanya Aus. Ada juga di antara para sahabat Abdurrahman, para tabi'in Abdurrahman, bapaknya juga namanya Abdurrahman. Demikian pula Abdullah, bapaknya juga Abdullah. Maka memberi nama sama dengan bapaknya itu bukan hal yang aib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di negeri ini kebalik, Jumat dianggap hari bikin kualat oleh sebagian orang begitu ya. Terutama Jumat apa? Jumat Kliwon. Masya Allah. Sampai saya punya teman itu bu, dinamakan Kliwon. Dan kebetulan lahirnya pada malam Jumat Kliwon. Dan qadarullah, teman saya ini selalu ada aja masalahnya. Sejak saat itu semua orang bilang gara-gara namanya si Kliwon lahir pada malam Jumat. Padahal ini nggak ada kaitannya. Keyakinan seperti itu termasuk tatayur, syirik hukumnya. Ya nggak apa-apa manusia dinamakan apa? Kliwon. Tapi kan lebih baik dinamakan apa? Abdullah. Itu lebih baik. Abdul Aziz, nah demikian. Beliau berkata, fi khuliqa Adam. Kenapa ini termasuk hari yang terbaik? Karena pada hari Jumat Adam diciptakan. Siapa nama bapaknya Adam, bu? Siapa nama ibunya Adam? Tidak ada. Maka ini termasuk tanda kekuasaan Allah. Kalau orang berkata nggak mungkin manusia lahir tanpa ibu, kita katakan Adam tanpa ibu. Kalau ada orang berkata tidak mungkin manusia bisa hamil tanpa suami, ya nggak mungkin kecuali satu wanita. Siapa itu? Maria. Maka Isa lahir tanpa bapak. Nasabnya tapi bukan nasab yang hina, nasab yang mulia. Nah demikian. Kalau zaman sekarang ada mengatakan, saya kayak Maryam. Wah ini pasti pezina ini bu. Ya, kalau Maryam tidak. Kalau Maryam apa? Dia wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kata beliau, "Sanya khuliqa Adam." Adam diciptakan pada hari Jumat. Wa fi qubida. Diwafatkan juga pada hari Jumat. Dalam riwayat Imam Muslim, termasuk tanda husnul khotimah itu orang yang mati pada hari Jumat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata yaumul jum'ah." Barang siapa yang dirinya mati pada hari Jumat, Nabi mengatakan dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Semoga kita diwafatkan pada hari Jumat. Allahumma amin. Kemudian wa fihin an-nafkhah. Kemudian pada hari Jumat itu ditiupkan sangkakala. Berarti terjadi pada hari Jumat kiamat itu. Kiamat terjadinya hari Jumat, bu. Ini hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada kemungkinan tinggal 4 hari lagi. Kan kita nggak tahu kan bu ya. Kapan? Yang jelas terjadinya kiamat pada hari Jumat. Wa fi saiqah. Kemudian juga pada hari Jumat itu keguncangan kiamat, ditiupkan sangkakala, kemudian dibangkitkannya manusia. Itu pada hari Jumat. Kata Nabi, fa'aksiru alayya minas sholati fi.
oleh karena itu perbanyaklah bersolawat di hari Jumat atasku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salat kalian itu akan dihadapkan kepadaku. yakni yang mendatangkannya dengan izin Allah malaikat. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya pada sahabat, wahai Rasulullah, kaifa turadu alaika salatuna wa qad aramta? Gimana mungkin salawat kami bisa dihadirkan di hadapanmu? Bukankah jasadmu telah aramta? Itu artinya luluh, remuk, bersatu dengan apa? Debu. Faqala, kata Nabi, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguh Allah azza wa jalla telah mengharamkan bagi bumi memakan jasadnya para nabi. Berarti jasad para nabi itu utuh, Ibu. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kadzalik. Jadi, faedah dalam hadis ini kita dianjurkan memperbanyak membaca sholawat atas nabi. Bagaimana makna sholawatnya? Bagaimana bunyi sholawatnya? Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ali wa sahbihi. Yang jelas dianjurkan membaca kalimat sholawat sebanyak-banyaknya, bukan sholawatan, tapi membaca. Menakjubkan kita, kok ibu-ibu pasti ngadakan sholawatannya itu kok pos hari apa? Itu sholawatan, bukan membaca sholawat. Apakah membaca sholawatan dapat pahala? Apa baca sholawatan dapat pahala? Dapat pahala nggak, Ibu? Apa malah dapat dosa? Bila lapat-lapat yang keluar darinya berupa syair-syair yang mengandung kesyirikan, ya jelas perbuatan dosa besar. Bila itu dilakukan di masjid sedangkan lapat syairnya hal yang biasa saja, maka itu melampaui batas. Tidak boleh mengangkat suara tinggi-tinggi di dalam masjid. Bila itu dilakukan di rumah-rumah dengan keyakinan itu mendatangkan pahala, dia telah berbuat bid'ah. Karena enggak ada pahalanya baca syair. Baca syair tidak ada pahalanya, kecuali isi syairnya itu disampaikan maknanya jelas, maksudnya mengajak kepada kebaikan, isi syairnya dipahami oleh yang membacanya. Orang baca syair itu kan enggak ada yang tahu artinya, kecuali yang ngerti bahasa Arab. Fahim tunna? Maka membaca Quran lebih baik. Kalau begitu ibu-ibu baca sholawat, jangan membaca sholawatan. Nah, jangan salah paham loh, Bu, ya. Nanti keluar dari Pondok Nadita, di Pondok Nadita kita nggak boleh baca sholawat. Bukan nggak boleh baca sholawat. Nah, baca sholawat dianjurkan. Nah, yang kedua, qiraatu suratil kahfi, yaitu dianjurkan kaum muslimin dan muslimah di hari Jumat. Ini hari Jumat loh, Bu, ya, bukan malam Jumat. Tapi membaca surat Kahfi itu, surat Kahfi itu dibacanya di siang hari Jumat. Dalilnya itu siang hari, bukan malam hari. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a suratal Kahfi fi yaumil Jumu'ah." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat, yakni yaumul Jumu'ah, maksudnya siang hari Jumat. Adhalau minan nuri ma bainal jum'ataini, Allah akan memberikannya cahaya yang terang antara Jumat yang satu dengan Jumat yang ini. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm, oleh Imam Asy-Syaukani, Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tapi Abu Hanifah berpendapat terkadang lafaz disebut yaum itu mencakup seluruh hari, dari malam sampai siangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhtiyatan, kehati-hatian, ya, kita baca di siang hari Jumat surah Al-Kahfi, maksudnya dari sejak pagi terbit fajar shadiq sampai sebelum tenggelam matahari. Fahim tunna? Nah, kedalik. Adapun malamnya kita sibukkan dengan membaca sholawat atas Nabi, berzikir dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, al-iktsaru minad du'ai, al-iktsaru minad du'a wa taharra sa'atal ijabah. Perbanyak membaca doa, berusaha keras mencari waktu yang ijabah. Karena di hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau seorang hamba meminta kepada Allah nggak mungkin ditolak.
di antara waktu-waktu di hari Jumat itu ada yang tidak mungkin ditolak kalau orang meminta kepada Allah Tabaraka wa Taala tepat dengan waktu tersebut. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Yaumal jumu'ah isnata asrata sa'ah." Hari Jumat itu jumlahnya ada berapa jam? 12 jam. La yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullah azza wa jalla sya'illa atahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim di hari itu dia meminta kepada Allah azza wa jalla tentang sesuatu yang tepat pada waktunya, melainkan Allah akan berikan kepadanya apa yang ia minta. Kata Nabi, faltamisuha, carilah satu waktu itu. Kapan? Akhir saatin ba'da salatil asri, di akhir waktu setelah selesai salat, bukan pas salat asar langsung, tapi maksudnya sejak selesai salat asar terus sampai mau tenggelam. Maka di antara waktu itu adalah waktu yang paling ijabah. Jadi jangan dikatakan pokoknya habis salat asar langsung, bukan begitu Ibu. Makanya kalau bisa habis salat asar di hari Jumat jangan kemana-mana, duduk doa sampai matahari tenggelam. Fahim tunna? Tapi memang fitnahnya, cobaannya besar ya Bu ya. Jumat itu kalau malam Sabtu kan biasanya orang libur kerja, malah keluar pergi ke, nah ngaku kayaknya ibu-ibu ini. Allahu barik lana. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian an Abi Salamah Ibni Abdurrahman anna nasan minas sahabah ijtama'u fatadakaru sa'atal jum'ah summa iftaraku falam yakhtalifu anna akhiru sa'ah min yaumil jumu'ah rawu akhrajahu Sa'id ibnu Mansur wa min tariqi Ibnul Mundir wa sahahu al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathil Bari wallahu alam bisawab. Kata beliau Abu Salamah Ibnu Abdurrahman, manusia dari kalangan sahabat suatu ketika mereka berkumpul berbincang-bincang tentang masalah waktu Jumat yang paling ijabah. Kemudian setelah mereka itu berpisah, mereka tidak berbeda pendapat. Disepakati oleh mereka waktu tersebut yang benar adalah akhir dari waktu di hari Jumat. Berarti sore hari. Ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dari jalan Ibnu Mundir, disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kata beliau, "Fara biman kanat li nafsiha inda qadra wa qimatin an tu'ti hadzal yawm haqqahu min adz-dzikri wad du'a." Maka berusaha keraslah setiap jiwa itu untuk bisa mendapatkan waktu yang utama ini, dengan memberikan hak waktu ini dengan cara bagaimana? Banyak zikir, banyak doa. Wala taj'alhu mawdi'an nuzhati wal la'bi wat tafriti kama huwa halu aksarul halqi illa man rahimallahu taala. Jangan dijadikan waktu ba'da asar di hari Jumat ini untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Main-main, meremehkan. Jangan seperti yang banyak dilakukan manusia pada hari ini. Justru di hari Jumat sore hari mereka Masya Allah masjid sepi. Semua pada sibuk keluar dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Padahal boleh jadi ketika seseorang berzikir dan berdoa, lalu pada saat itu pas dengan waktu yang dikabulkan, maka dia tidak akan merugi selamanya insyaallah. Berikutnya salatul idaini lin nisa. Asal berikutnya ibu-ibu, salat Id. Apa arti Id ibu-ibu? Id dari kata-kata ada ya'udu audatan au iyadatan. Idan. Apa arti ada? Berulang. Mana ada itu artinya berulang-ulang. Kedua, makna ada artinya apa? Berkumpul. Ketiga, apa makna ada? Kembali. Jadi bisa bermakna berulang, bisa bermakna kembali, bisa juga bermakna berkumpul. Dan ini benar. Ternyata pada hari Id itu manusia berkumpul di hari yang sama berulang-ulang. Sahih? Pasti pada tanggal 1 Syawal kaum muslimin berkumpul. Ya di tanggal 1 Syawal itu, setiap tanggal 1 Syawal berulang-ulang berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan ibadah. Disebut dengan apa? Salat Id. Hukumnya apa, Bu?
Hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Saya bacakan bukunya. Yustahabu lin nisa istihbaban akidan. Disukai bagi wanita dengan sunnah muakkadah. Al-khuruju li salatil id, keluar untuk mengerjakan salat id fil musalla, di musalla. Nah, kalau begitu yang mana yang benar ini, Bu? Wajib atau sunnah? Wajib. Kenapa wajib? Sebentar, Bu, sebentar. Kita lihat asalnya dulu, Bu. Silakan, Ibu. Gimana, Ibu? Kenapa wajib tadi? Karena walaupun wanita-wanita haid pun diperintahkan oleh Nabi untuk datang menuju ke salat itu atau enggak? Salat itu atau enggak? Mendengarkan? Nah, pertanyaan saya, salat itu wajib atau tidak? Sudah mulai ragu, baru dipatahkan satu saja langsung ragu. Wah, ini harus punya dalilnya, Ibu. Apalagi, Ibu, alasannya, Bu? Apa perlu diberi hadiah dulu ya, insyaallah. Gimana, Ibu? Apa alasannya, Ummahat? Silakan, ada yang bisa? Salat Id itu hukumnya wajib, thayyib. Alasannya tadi sudah. Alasannya karena wanita haid pun diperintahkan menuju ke masjid. Lalu saya katakan, salat enggak? Jawabnya apa? Nah, kalau begitu wajib enggak salat Id? Wong dia datang enggak untuk salat? Karena sedang haid. Nah, alasan yang lainnya? Apa alasan yang lainnya, Ibu sekalian? Hadis Muslim bahwa Nabi membolehkan orang yang sudah sholat Id tidak sholat Jumat. Padahal sholat Jumat hukumnya nggak mungkin hal yang wajib digugurkan dengan yang sunnah. Nggak mungkin hal yang wajib digugurkan dengan yang sunnah. Seandainya sholat Id itu sunnah, bagaimana mungkin Nabi mengatakan tidak wajib bagi orang yang sudah sholat Id untuk sholat apa? Jumat. Fahim tunna? Taib. Jadi intinya ini khilaf para ulama. Ulama kita berbeda pendapat. Hukum mengerjakan sholat Id. Jumhur ulama mayoritasnya mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian ulama mengatakan wajib, seperti Abu Hanifah, Daud ad-Dhahiri, Imam Ibnu Hazm, salah satu pendapat Imam Ahmad, ulama mutaakhirin yang berpendapat wajib, Syekh Albani rahimahumullah taala alal jami'. Mereka lah yang berpendapat wajib. Dan pendapat yang mengatakan wajib lebih menenangkan hati. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Katakanlah kita mengambil pendapat yang hukumnya sunnah, maka sunnahnya pun kata beliau istihbaban akidan. Sunnah apa? Muakkadah. Al-khuruju li salatil id, keluarnya wanita menuju ke tempat salat Id fil musalla, di musalla. Ini menunjukkan sunnahnya salat Id di musalla, bukan di masjid. Sunnahnya salat Id itu di musalla, bukan masjid. Apa musalla itu? Iya, lapangan yang terbuka itu namanya musalla. Bukan di Indonesia musalla itu artinya surau, bukan gitu, Pak ya. Musalla lapangan yang terbuka. Sunnahnya demikian. Kecuali di Masjidil Haram. Maka ini pengecualian yang tidak dijumpai di masjid-masjid yang. Bukankah Nabi telah menyebutkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi? Pahalanya berapa kali lipat, ibu-ibu? 1.000 atau 10.000? Nah, dalam riwayat Abu Daud 10.000. Maka ibu sekalian, yakni pahala di Masjid Nabi itu mengerjakan sholatnya itu berlipat-lipat kali. Tapi ketika Nabi sholat Id nggak pernah di Masjid Nabi. Nabi sholatnya di musola. Padahal beliau tahu di situ lebih baik pahalanya. Ini menunjukkan bahwa kalau mau sholat Id itu tempatnya bukan di masjid, di musola. Maka ibu-ibu kalau mau sholat Id cari lapangan yang terbuka. Gimana kalau di hall? Hall itu apa ya, Bu ya? Gitu ya, Bu ya. Ruangan aula yang besar gitu, di gedung yang besar yang juga tidak disukai. Yang disukai itu di tempat yang terbuka, karena ini termasuk syiar. Supaya manusia melihat tentang kemuliaan Islam dan orang-orang yang berada dalam agama Islam.
Coba ibu dan sekalian, kalau orang sholat id, semua keluar ke musola, tiap-tiap orang mengucapkan takbir. Dan sebelum sholat id itu kan dianjurkan takbirnya dikeraskan, kecuali bagi para wanita. Kan begitu ibu-ibu? Lalu kaum muslimin bertakbir semuanya melewati jalan-jalan. Percayalah, akan rontok itu keimanannya orang kafir. Akan jatuh mereka itu mentalnya. Mereka akan tahu bahwa memang Islam itu mulia. Nah, ini sudah mulai dilupakan oleh manusia. Sudah berangkatnya naik kendaraan, takbirnya pakai apa? Pakai tip, pakai apa namanya itu? Pakai kaset begitu. Bukan takbir. Ini sunnahnya banyak ditinggalkan. Sudah itu sholatnya di masjid. Masya Allah la quwwata illa billah. Bukan karena hujan. Kalau karena hujan atau karena nggak ada tempat, itu bab yang berbeda. Wasyuhudu da'watil muslimina, dan wanita-wanita disukai dan dianjurkan, kata beliau, pendapatnya beliau mengatakan mustahab ya, menghadiri da'watul muslimin, ceramahnya kaum muslimin yang mengajak kepada kebaikan. Mendengarkan khutbah id hukumnya apa, Bu? Mendengarkan khutbah id hukumnya apa? Ini lagi tren wajib kayaknya nih. Mendengarkan khutbah itu hukumnya mustahab, tidak wajib. Kalau mendengarkan khutbah Jumat maka hukumnya nanti habis ini trennya mustahab ini, Bu. Enggak apa-apa. Barakallahu lana wa lakum. Min ghairi farqin bainal bikri wasayyibi. Enggak dibedakan kata beliau, baik itu bikrun gadis atau sayyibun sudah tidak gadis, datang ke musala. Wasyaba wal ajuza, yang kuat maupun yang sudah tua, wal haidu wa ghairuha, wal haidi wal ghairiha, baik yang wanita yang haid maupun yang suci. Hatta annal mar'ata law lam tajidi jilbaban, sampai pun kalau ada seorang wanita muslimah enggak punya jilbab untuk keluar, maka dia keluar rumah menggunakan sesuatu yang bisa menutupi dirinya dengan meminjam milik temannya. Temannya harus meminjamkan kepadanya. Dia boleh meminjam temannya untuk memakai sesuatu menutupi auratnya, keluar menuju ke tempat-tempat sholatnya kaum muslimin. Muskilahnya di zaman sekarang, sholat idnya kaum muslimin di negeri kita bisa sampai sebulan berapa kali, Bu, sholat id? Mestinya sholat id itu setahun berapa kali, Bu? 2 kali. 2 kali di bulan apa? Syawal dan Dzulhijjah atau Dzulqa'dah? Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah tanggal berapa, Bu? 10 Dzulhijjah. Di negeri kita 10 Dzulhijjah berapa kali? Itu yang Ibu tahu. Yang saya ketahui bisa sampai 5 kali. Belum Naqsyabandiyah, belum orang lebaran dia udah lebaran. Nah, belum lagi kelompok yang di Sulawesi yang rambutnya suka dimerah-merahkan itu, yang pakainya hitam-hitam. Demikian. Nah, maka saudara muslimin rahimani, maka aneh di negeri ini. Padahal dalilnya sudah tegas dan jelas. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihat hilal. Dan Nabi mengatakan sumu yauma tasumun. Berpuasalah di hari di mana kalian berpuasanya bersama-sama, berhari rayalah kalian di mana kalian berhari rayanya bersama-sama. Berarti hari raya itu mestinya hanya 1 kali. Siapa yang berhak menentukannya? Umar, bukan masing-masing orang. Kalau masing-masing orang jadi kayak begini, Naqsyabandi segini, nanti Muhammadiyah segini, NU begini, Salafi begini, kan begitu jadinya, Ibu. Alaysa kadzalik? Harusnya mengikuti siapa? Umar. Kemudian kata beliau, An Ummi Atiyah qalat, Ummu Atiyah menceritakan, kunna, dulu kami nu'maru diperintahkan an nakhruja yaumal aid, keluar pada hari Id dari rumah kami, hatta nakhrujal biqra aw nukharrijal biqra min khadriha wa hatta nukhrijal khuyyat, sampai-sampai kami mengeluarkan gadis yang dipingit, wanita yang haid. Fayakunna khalfan nas, lalu kemudian kami berada di belakang laki-laki salatnya. Fayukabbirna bitakbirihim, kami takbir seperti takbir mereka. Wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakatan dalikal yamu wa turati.
berdoa seperti doa mereka. Mereka ini berharap keberkahan pada hari itu dan kemuliaan pada hari itu. Ini tuhra ini maksudnya kemuliaan atau kesucian pada hari itu. Walhasil ibu dan sekalian, salat Id disyariatkan laki-laki maupun perempuan. Maka ibu-ibu kalau datang waktu salat Id, pergi ke masjid, jangan urus urusan yang lainnya. Ya Bu ya. Pergi ke mushola maksud saya. Pergi ke mushola untuk salat, jangan urus urusan yang lainnya. Jangan disibukkan dengan menyiapkan kuenya, lontong sayurnya, gampang gitu ibu dan sekalian. Salat dulu, yang lainnya ditinggalkan. Paham tunna? Karena sebagian orang berkata, oh enggak, biar yang laki-laki ke masjid, kami di rumah menyiapkan ini. Ini tipu daya syaitan. Fahim tunna? Dalam ayat yang lainnya beliau berkata, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada hal yang menghalanginya nggak bisa pergi ke masjid. Dia tidak punya jilbab. Apakah dia harus tetap keluar? Bolehkah dia tidak keluar? Kata Nabi, pinjamkan kepada, hendaklah dia itu meminjam kepada sahabatnya jilbabnya, dan hendaklah dia menghadiri kebaikan dan doanya kaum mukminin. Yani tetap usahakan datang. Ini yang nggak punya jilbab disuruh pinjam ibu. Maka sebab itu keliru kalau kaum muslimin meremehkan menunaikan sholat Id. Wallahu alam bishawab. Pertanyaan buat umat, Idnya kaum muslimin ada berapa? Idnya kaum muslimin ada berapa? 2 atau 3? Idul Fitri, Idul Adha, Jumat. Berapa ya Bu? Tapi kalau di Indonesia banyak Bu. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Islam, banyak sekali. Makanya boleh sekalian rahimani Allah, yang banyak ini yang enggak benar. Nas hanya menyebutkan Id itu Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian ditambahkan dengan apa? Yaumul Jumat. Disebut itu cuma istilah, tapi Id yang sesungguhnya cuma 2, Idul Fitri dan Idul Jumat. Disebut Id dikarenakan secara makna Jumat itu berulang-ulang terjadi di tempat yang sama melaksanakan ibadah, maka secara bahasa disebut dengan Id. Adapun Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian apa tadi itu? Nuzulul Quran, kemudian peringatan tahun baru Islam, ini tidak ada nas yang menegaskannya. Tidak ada dalil yang menyebutkan tentangnya, baik yang sahih maupun yang dhaif. Tidak ada yang menyebutkan hal ini. Maka ikhwati rahimani Allah, berdalil dengan beralasan dengan mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bagian dari mencintai Nabi, ini terlalu diada-adakan, terlalu dipaksakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata ikhwati, kita tambahkan kemudian tanya jawab. Al-haidu, atau terjemahnya saja, wanita haid itu keluar menuju sholat Id dan menyaksikan kebaikan serta doanya kaum muslimin, tapi dilarang mengikuti sholat. Dia mesti menjauhi tempat sholat. Ummu Atiyah berkata bahwa Nabi bersabda, hendaklah kaum muslimin itu mengeluarkan orang-orang yang dalam kondisi lemah maupun kuat, wanita-wanita yang haid, dan hendaklah wanita yang haid itu meninggalkan tempat sholat, maksudnya jangan sholat, dan hendaklah dia menyaksikan kebaikan, yaitu mendengarkan khutbah, dan dia menyaksikan doanya kaum muslimin, yaitu ikut berdoa dengan kaum muslimin, berdoa dengan kebaikan. Jadi wanita haid tidak boleh sholat Id. Khilaf para ulama, bolehkah dia duduk di tempat orang sholat? Mengapa Nabi melarang ketika itu? Sebagian ulama mengatakan karena pada masa dahulu belum ada alat tertentu yang memungkinkan bagi bagi wanita untuk menahan darah haidnya. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan takbir bersama manusia. Sholat Id itu ada ibadah takbirnya. Disukai bagi wanita itu bertakbir di belakang kaum laki-laki. Sebagaimana doir hadis tadi itu yang kita sebutkan dari Ummu Atiyah, bahwa wanita-wanita bertakbir pula seperti laki-laki bertakbir. Cuman para ulama mengatakan hendaklah takbirnya tidak diangkat suaranya tinggi-tinggi supaya tidak menimbulkan fitnah. Berarti kalau aman dari fitnah enggak apa-apa. Dalilnya firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan
bilangannya, kemudian kalian bertakbir memuji Allah atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Walhasil ayat ini menjelaskan di hari Id kita dianjurkan takbir. Berapa lama Bu takbirnya? Berapa lama takbirnya? Bila sholat Idul Fitri, takbirnya dimulai sejak keluar dari rumah sampai selesai sholat. Habis itu nggak ada takbiran lagi. Tidak ada takbiran lagi. Kalau itu Idul Adha, sejak malam hari tanggal 10 sampai sore hari di tanggal 13. Sebelum matahari tenggelam mengucapkan takbir terus. Boleh dibaca takbirnya dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan, tidak ada masalah. Soal buat ibu-ibu, bagaimana hukumnya membaca takbiran setiap selesai sholat? Selesai sholat maghrib takbiran, sholat isya takbiran, gimana hukumnya? Syekhul Islam berpendapat ini boleh. Tapi kita katakan seperti Ibnu Qayyim berkata, kita mencintai Syekhul Islam, tapi kebenaran lebih kita cintai. Ternyata nggak ada dalilnya. Kalau dijadikan kebiasaan setiap selesai sholat takbiran, selesai sholat takbiran, ini termasuk kategori mengada-ngada dalam urusan. Maka sebab itu takbirannya kadang-kadang saja. Mungkin kadang selesai maghrib dia mau takbiran, nggak ada masalah. Itu pun takbirnya sendiri-sendiri, tidak dipimpin oleh imam masjid. Fahim tunna? Semoga bermanfaat. Sampai di sini ummahat materi kita tentang sholat Jumat dan Id. Kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.